Ya, selamat sore Greeners sekalian. Ketemu lagi dengan saya Dr. Andrew Teja. Pada kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan Silom Hospital Surabaya untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia. Jadi dengan saya sudah ada Dr. Lucky Agustina. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dokter Andri. Iya dok, sebelumnya udah kenal kayaknya jadi nggak perlu salam kenal. Tapi mungkin Dokter Lucky mungkin lupa-lupa inget kali ya. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, Greener sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang udah sangat sering ya didengar ya Dokter Lucky ya, kencing manis nih kalau kita ngomong ya, Iya, bukan betul. bukan yang manis-manis ternyata ada bahayanya juga nih ya. Bukan cuman orangnya yang manis, tapi kalau kebanyakan manis bisa jadi penyakit. Nah, sebelum kita mulai sesi webinar kita pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan Dr. Lucky Agustina juga. Jadi Dr. Lucky Agustina Damayanti, spesialis penyakit dalam, eh, menamatkan dokter umumnya di Universitas Airlangga dan juga spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga. Sekarang Dokter Lucky praktek di Siloam Hospital Surabaya dengan jadwal Senin Rabu dari jam 5 sore sampai 6 sore, Selasa Kamis jam 4 sampai 6 sore dan juga hari Jumat jam 4 sampai dengan 5 sore. Oke, mungkin Dok, menurut Dokter Lukin nih sebelum kita menunggu untuk share screen juga dari tim Siloam Hospital Surabaya, gimana sih diabetes sekarang Dok? Apakah banyak pasiennya atau susah dibilangin nih pasien-pasiennya atau gimana Dok? Silakan Dok. Betul. Jadi nanti akan dari slide itu menunjukkan bahwa memang trendingnya itu memang angka diabetesnya itu meningkat ya. Dengan variasi umur makin ke sini bergesernya makin muda. Kalau dulu mungkin sekitar usia setengah dekade ya baru muncul, tapi dengan berjalannya waktu eh, muncul mulai lebih awal seperti itu. Itu yang perlu diantisipasi supaya ya jangan sampai nanti generasi muda kita ini masih usia muda tapi sudah ada eh, penyakit yang bersifat kronis ya, kronis berpotensi progresif ya kalau diabetes mellitus itu. Iya, jadi bagi rekan-rekan sekalian yang masih umur belasan ataupun 20-an awal juga mungkin kita udah dapat pasiennya ya dok di fasilitas layanan kesehatan ya. Nah, jadi saya akan mempersilahkan Dokter Lucky untuk menjelaskan terkait diabetes mellitus itu sendiri. Sambil jika rekan-rekan Greener sekalian ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar. Nanti setelah sesi pemaparan materi dari Dokter Lucky, kita akan langsungkan sesi tanya jawab. Silakan dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, maaf maaf. Lalu masih Ini masih termute dokter? Ya, sudah. ya maaf ini sebentar. Jadi memang dari slide saya sini di sini menunjukkan kenapa saya langsung bicara tentang prevalensi. Di sini tentunya sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, Indonesia itu ternyata untuk di dunia itu menduduki angka prevalensi diabetes itu sudah di ranking yang kelima ya. Ini data tahun 2021. Itu menunjukkan bahwa kita termasuk 10 besar atau bahkan 5 besar. Ini yang data kalau di Indonesia ini kalau saya berdasarkan dari yang sudah-sudah itu bisa tidak terlalu valid ya, bisa jadi
dia bisa lebih tinggi seperti itu karena kan tingkat apa ya kesadaran pasien untuk berobat atau tingkat kesadaran penduduk untuk berobat itu masih cukup rendah ya. Jadi apalagi yang di daerah ya begitu. Jadi saya dari awal sudah uh, ini kan ya memberi warning ya seperti itu. Dan penderita di Indonesia itu penderita diabetesnya itu rata-rata kalau di sini di ini ya yang grafik yang di bawah ini itu memang yang sebagian besar memang masih tadi saya bilang usia dekade 50-an ya, 40 50. Cuman jangan jangan apa ya, jangan lengah istilahnya, jangan lengah karena nanti dengan kebiasaan hidup di zaman yang sekarang ini di mana makanan dengan mudah dijumpai ya dengan istilahnya dengan fasilitas junk food apa makanan yang cepat saji ya dikirim jadi mengurangi mobilitas gerak dari dulu kita masih jalan ya untuk beli makanan tuh masih jalan tapi sekarang hanya dengan pijat-pijat HP itu makanan sudah bisa datang dan dengan aneka ragam promosi-promosi masing-masing menunjukkan apa apa itu apa, ratingnya ya rating 5 itu pasti semua berlomba apa jadi penasaran pengen nyoba. Nah, itu suatu warning tersendiri bahwa kita semua ini di Indonesia ini berpotensi. Saya bilang tidak semuanya jadi ini ya, tapi beresiko atau berpotensi eh, bisa dengan berkembangnya waktu menjadi bukan tidak mungkin menjadi diabetes. Dan ini di grafik yang bawah ini rata-rata konsumsi gula pasir penduduk Indonesia ini ternyata termasuk yang cukup tinggi ya dalam satu harinya ya. Jadi di sini kita bisa waduh. Jadi Indonesia ini kalau misalkan pabrik gula gitu pasti cepat laku ya. Atau semua makanan yang settingnya manis atau ini jadi cepet apa interest lah seperti itu gitu ya jadi seperti itu slide dari slide berikutnya ya ini ya kalau ini tadi yang itu tadi yang di Indonesia ini kalau ini yang di dunia ya tadi kalau Indonesia itu di sini mana nih grafiknya termasuk yang pink ya ya itu pink itu juga anu ya. Jadi ini menunjukkan mana yang IGT. IGT itu berarti impair glucose anu tes. Jadi yang mulai prediabetes istilahnya seperti itu ya. Prediabetes yang pink, yang biru adalah diabetes. Di sini menunjukkan bahwa Asia Tenggara itu pada tahun 2010 sampai 2030 trennya terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kita ikut berpotensi terhadap ini ya timbulnya prediabetes maupun diabetes. Jadi kalau udah prediabetes, kalau kita lengah itu akan menjadi diabetes. Next. Ini. Nah, ini sekarang diagnosisnya diabetes. Diabetes mungkin beberapa di antara teman-teman ini dari PT Spill ada yang belum familiar ya dengan kriteria diabetes. Itu ada yang dengan pemeriksaan HbA1c, ada yang dengan pemeriksaan uh, gula darah puasa atau juga bisa dengan tes uh, tes dengan air gula atau oral glucose toleransi test. Jadi kalau untuk diagnostik itu diabetes dengan HbA1c itu kadarnya adalah di 6,5 atau lebih ya. Jadi itu bisa dibilang pre-diabetes. Kalau pre-diabetes dengan HbA1c itu 5,7 sampai 6,4. Jadi apabila dari teman-teman semua ini ada apa istilah medical check up, kebetulan ada fasilitas HbA1c di mana
hasilnya itu sudah prediabetes, ini harus lebih ekstra hati-hati karena jika tidak lengah itu akan bergerak menjadi diabetes. Itu adalah suatu keadaan di mana karena tubuh tidak mampu mengolah karbohidrat atau gula yang masuk ke dalam tubuh akibat insulinnya itu produksinya kurang atau secara fungsional dia terganggu atau tidak sempurna. Sehingga hasilnya adalah gula darah menjadi naik. Seperti itu ya. Jadi kalau kadar gula dengan kadar gula puasa itu harapannya kalau tidak diabetes kurang dari 100 ya. Jadi bukan di atas 125 tapi dikurang dari 100 itu baru bisa dibilang tidak diabetes atau setelah tes glukosa oral itu gula darah acak kurang dari 104. Kemudian per definisi itu kalau diabetes tipe 1 itu disebabkan karena sel pankreasnya itu dia mengalami kerusakan yang bersifat progresif. Sehingga pada pasien dengan diabetes tipe 1 itu dia akan gula darahnya tetap tinggi dengan berbagai macam obat diabetes. Jadi dia hanya bisa lebih terkontrol itu kalau dengan menggunakan insulin. Untuk diabetes tipe 2 itu gangguannya bervariasi, mulai dia karena produksinya turun atau bisa juga kombinasi dengan resistensi atau kualitas insulinnya yang tidak bagus. Itu biasanya disebabkan karena apa namanya berat badan lebih, kemudian gaya hidup sedentarian yang tidak bergerak seperti itu. Terus ada lagi diabetes yang tipe lain itu karena biasanya karena infeksi, karena pengaruh obat-obatan tertentu dalam jangka waktu tertentu bisa jadi pemicu diabetesnya muncul. Jadi dan satu lagi diabetes gestasional yaitu diabetes yang muncul pada saat kehamilan. Jadi di dunia ini ada 4 macam tipe diabetes. Diabetes tipe 1 karena kerusakan beta pankreas, tipe 2 itu karena kualitas maupun produksinya mungkin terganggu. Tipe lain itu karena obat atau karena infeksi. Yang keempat adalah diabetes karena kehamilan. Kemudian, nah, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa penyebab kenapa saya lebih concern dengan diabetes tipe 2 karena tadi yang dari awal saya sebutkan bahwa karena gaya hidup, karena obesitas itu semua menyebabkan dengan bertambahnya usia itu menjadi faktor resiko tersendiri untuk munculnya penyakit diabetes. Jadi pola makan tadi yang dengan banyak fast food, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, mungkin teman-teman kalau yang di back office ini yang mungkin apa ya beresiko ya, tidak semuanya sih tapi beresiko karena pekerjaannya mengharuskan banyak duduk di belakang meja seperti itu. Jadi mobilitasnya mungkin dibandingkan teman-teman yang di lapangan kurang ya dibandingkan yang di lapangan. Terus kemudian kalau ada kegemukan atau berat badannya lebih harus lebih ekstra hati-hati. Karena di sini dengan adanya kelebihan gula atau lemak atau kalori yang masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan insulinnya itu apa ya menjadi lebih tidak peka ya, jadi terganggu ya. Dan lama-lama karena dia terganggu menjadi tidak sensitif, eh, dia akan menjadi hiperglikemi atau yang disebut diabetes. Dan ini ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau diabetes tipe 2 itu letak gangguannya pada sekresi insulin atau produksi insulinnya kurang atau kualitas insulinnya kurang. Nah, ini dua faktor ini itu ternyata sangat dipengaruhi juga oleh faktor genetik dan lingkungan. Jadi genetik itu artinya di antara teman-teman di PT Spill ini diantaranya ada keluarga atau dari keluarga ayah atau keluarga ibu ada yang
diabetes, kemudian faktor lingkungan tuh artinya faktor-faktor yang bisa dikoreksi ya, diantaranya yaitu kolesterol, diantaranya sedentari gaya hidup, kemudian berat badan lebih, kemudian hipertensi itu semuanya menjadi faktor risiko untuk munculnya diabetes. Jadi dari dua faktor ini bisa menimbulkan gangguan baik sekresi insulin maupun resistensi insulin, di mana nantinya awalnya akan muncul gangguan toleransi gula atau gangguan untuk respon kalau kita minum atau makan yang mengandung glukose atau karbohidrat. Yang lama-lama gangguan toleransi itu akan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini proses apa yang terjadi di dalam tubuh kalau sudah ada diabetes tipe 2. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung itu akan berubah menjadi gula, dan setelah itu gula itu akan masuk ke dalam bloodstream ya, pembuluh darah, di mana setelah masuk ke pembuluh darah itu proses yang selanjutnya dia akan tubuh akan merespon dalam hal ini pankreas, dia akan merespon memproduksi insulin, di mana fungsi insulin itu membantu itu masuk ke dalam pembuluh darah itu tadi, sehingga dengan adanya insulin dan bertemu dengan glukosa, glukosa ini tadi bisa masuk ke dalam sel. Tapi kalau misalkan insulin yang diproduksi oleh pankreas ini sedikit atau kualitasnya tidak bagus, glukosa yang ada di dalam pembuluh darah ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Dampaknya apa kalau glukosanya itu tidak bisa masuk ke dalam sel? Sel ini tidak hanya sel ini ya, jadi selnya itu macam-macam, bisa dari sel ginjal, sel kulit, sel otak, sel jantung, sel otot rangka atau anggota gerak ya. Jadi akibatnya dalam jangka waktu tertentu dan masing-masing individu tidak sama, itu akan muncul gangguan-gangguan atau disebut komplikasi. Komplikasinya bisa macam-macam ya, tergantung dari organ mana yang mengalami gangguan paling banyak. Jadi bisa gangguannya di mata, bisa gangguannya di otak, bisa gangguannya di jantung seperti itu. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa kalau orang sehat, adanya glukosa di pembuluh darah dan bertemu dengan insulin, dia berikatan sehingga eh, gulanya itu tadi bisa masuk ke dalam sel. Pada diabetes tipe 1, pankreasnya tidak bisa produksi insulin sehingga glukosanya tetap tinggi di dalam pembuluh darah. Sedangkan pada diabetes tipe 2 itu eh, karena kualitas insulinnya walaupun cukup, kualitasnya nggak bagus, dia tidak bisa berikatan dengan sel gula sehingga sel-sel itu tidak mampu mendapatkan glukosa yang ada di pembuluh darah, sehingga dalam waktu lama dia akan kehilangan nutrisi ya, karena glukosa itu sebagai sumber nutrisi. Ini sama ya tadi ya, ini perut mengubah makanan. Jadi ini bandingkan antara diabetes tipe 1 dengan tipe 2, sehingga dimana kalau tidak ada gangguan, glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, dia hanya bisa menumpuk di dalam darah. Makanya pada orang-orang yang diabetes, itu kalau kita cek gula darahnya itu tinggi, dikarenakan gulanya itu dia ter, apa, tertahan di pembuluh darah. Dia tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, sehingga glukosanya menumpuk di dalam darah, dan kalau dicek gula darahnya 300, 400, atau bahkan mungkin 500. Ya, kalau secara klinis perbedaan tipe 1 sama tipe 2 itu bisa dibedakan. Jadi pada diabetes tipe 1 itu munculnya biasanya pada anak-anak atau dewasa muda. Kemudian kalau diabetes tipe 2 itu munculnya pada usia lebih dewasa ya. Jadi usia pertengahan atau usia 30-40 itu umumnya disebabkan karena diabetes tipe 2.
gejala klinis atau kondisi pada saat ketahuan itu kalau diabetes tipe 1 karena sel pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin, biasanya gejalanya berat. Sesak, lemes, nggak bertenaga, bahkan seringkali juga nggak sadar seperti itu. Ini kadar insulin di dalam darah. Insulin ya, bukan gula darah ya. Biasanya rendah atau tidak. Dan kalau pada diabetes tipe 2 itu kadar insulinnya cukup tinggi, tapi kualitasnya tidak bagus. Berat badan itu kalau pada diabetes tipe 1 biasanya kurus banget karena tubuhnya tidak mampu menerima gula. Gulanya hanya di pembuluh darah. Terus dari segi pengobatan, kalau diabetes tipe 1 itu harus menggunakan insulin. Kalau diabetes tipe 2 eh, bisa dengan obat, olahraga maupun dengan obat-obatan. Maaf, maaf, bentar ya. Ini sekarang, ini sekarang bicara masalah diet. Kenapa saya langsung bicara masalah diet? Karena ini penting pada orang yang secara umum eh, seseorang itu dia belum paham karena biasanya teman-teman atau pasien itu biasanya dia berpikir bahwa yang membuat gulanya tinggi itu hanya makanan yang bentuknya manis ya, tapi jangan khawatir, semua makanan yang mengandung karbohidrat itu semua bisa kalau masuk ke dalam tubuh diubah menjadi gula. Tadi di slide tadi yang sebelumnya kan disebutkan ya makanan atau yang berkarbo itu semuanya menjadi gula. Walaupun dia tidak manis. Contoh yang sering kita jumpai adalah orang Indonesia itu punya kebiasaan setiap kali makan pasti ada kerupuknya. Kerupuk itu kalau dirasakan pasti asin ya, gurih ya. Tapi semua kalau masuk ke dalam tubuh kan dia mengandung tepung ya, itu akan menjadi gula. Jadi sementara orang Indonesia kalau makan kerupuk pada saat makan itu jumlahnya jarang cuma satu, lebih banyak ya mungkin 2 sampai 3. Kemudian setelah makan nanti ada cemilan mungkin apa, peyek atau apa itu juga jangan jangan lupa diperhitungkan bahwa itu juga mengandung kalori. Makanya saya sini kasih contoh itu diet untuk diabetes itu ibaratnya dibagi menjadi 5 sesi ya. Jadi sesi makan pagi, sesi makan siang, sesi makan malam. Di sini justru saya menunjukkan bahwa boleh sebenarnya tetap makan nasi itu boleh, tapi lebih diutamakan sayurnya yang diperbanyak. Jadi justru biasanya kalau seseorang itu bilang saya sudah nggak makan nasi dok, tapi justru penggantinya itu yang menyesatkan. Biasanya ada mie, ada cemilan-cemilan yang justru itu sering salah paham menimbulkan gula darahnya justru tinggi seperti itu. Dan ini snacknya kalau di sini kalau mau bersifat apa ya yang bagus ya gula darahnya bagus ya snacknya kalau lebih amannya bentuknya buah. Buah pun juga dipilih ya kalau yang gulanya terlalu tinggi contoh durian, nangka, mangga ini yang sekarang lagi musim. Kemudian nanti sebentar lagi ada rambutan, ada kelengkeng, ada anggur itu semua pada orang diabetes sebaiknya dihindari. Kalaupun kepingin, itu sedikit saja. Mungkin seperti icip ya 2 potong gitu aja. Jadi yang dicarilah buah yang relatif aman. Seperti itu. Jadi ini tetap kita sarankan, tetap harus ada nasi karena supaya tidak menyesatkan. Nggak makan nasi tapi makan yang lain. Seperti ini. Contoh ya, ini juga contoh dalam satu piring itu selalu ada nasi. Jadi di sini kita pakai porsi 7 ya. Jadi pitulungan kalau orang Jawa bilangnya 7 itu pitulungan. Jadi makannya 7 sendok. Kemudian lauk boleh loh ya. Lauk itu bukan berarti kalau orang diabetes nggak boleh makan
lauk loh ya, tetap harus makan protein karena protein itu sebagai sumber energi ya. Mau lauk nabati, mau lauk hewani itu boleh. Dan diutamakan sayurnya yang diperbanyak supaya sayur itu punya sifat dia membuat kenyang lebih lama. Seperti itu. Jadi kalau kita orang yang tidak suka sayur pada orang diabetes, itu saya yakin dia cepat lapar. Jadi memang pada orang diabetes itu keluhannya, dokter, saya seringnya kok cepet lapar. Ya justru itu harus makan, tapi makannya harus banyak sayurnya sehingga kenyangnya lebih lama. Nah, ini makanan-makanan yang perlu dihindari. Ya, jadi biar gula darahnya nggak terlalu tinggi, jadi eh, santan, kemudian gorengan, daging merah, cemilan atau minuman yang manis atau yang tinggi karbohidrat itu sebaiknya dihindari. Atau makanan kemasan yang apa fast food itu ya dihindari. Kemudian ini cemilan ini saya sengaja menghadirkan supaya lebih terarah ya. Kalau telur ini boleh sih, tapi tidak dikonsumsi setiap hari. Apel ini rekomendasinya apel, kemudian kacang edamame, apokat ini justru buah yang boleh ya, karena dia seratnya tinggi dan lemaknya itu tidak jenuh ya. Jadi sehingga ramah untuk diabetes. Dan ini, nah ini kalau sudah apa yang dikerjakan kalau apa namanya dia baru ini apa namanya punya kebiasaan yang tidak sehat ya. Jadi yang tadi sedentari, kemudian makannya yang uh, fast food itu yang pertama adalah edukasi. Edukasi itu yang sangat penting sebenarnya karena kalau berobat itu yang lebih penting adalah edukasinya. Karena semua edukasi itu bisa membantu mengubah persepsi seseorang supaya yang tadinya gaya hidupnya tidak bagus menjadi lebih bagus. Kemudian kalau sudah mulai ada muncul prediabetes, tentunya kita menyarankan tidak hanya edukasi, tapi dengan eh, edukasinya ditambah dengan makanan yang sehat plus exercise. Nanti ada ya exercise-nya ya. Dan kalau sudah diabetes, tentunya semua ini tetap dikerjakan ya edukasi, makanan yang sehat, exercise plus obat-obatan. Jadi obat-obatan itu sifatnya membantu ya, tapi tetap edukasi atau dalam hal ini habitnya itu harus diubah, kemudian pola makan juga diubah, harus ada exercise plus obat-obatan. Ini kalau sudah muncul diabetes. Nah, ini kalau diabetesnya belum terkontrol dengan baik, maaf, ini saya sempat sebutkan obat-obatnya supaya paham. Kadang tuh orang berpikir bahwa, loh saya kalau diabetes obatnya banyak, begini gimana? Ya justru itu, kalau bisa dari awal kami selalu tekankan bahwa kalau gulanya tidak terlalu tinggi, pasti kita selalu lifestyle-nya dulu. Baru kalau belum terkontrol dengan baik, baru dengan obat-obatan. Tapi kalau pada saat ketahuan gulanya sudah tinggi, mau nggak mau harus sudah mulai berjalan semua, baik obat-obatan, lifestyle, exercise itu harus dikerjakan semua. Ya, jadi holistik ya, pengobatan itu harus holistik karena goals-nya itu ya tentunya gulanya harus terkontrol dengan baik dan tidak ada komplikasi yang muncul. Harapannya sih begitu, karena kalau makin lama gulanya tidak terkontrol dengan baik, tentunya komplikasinya akan lebih awal munculnya. Kan bisa muncul di mana aja, bisa di sarafnya, bisa di jantungnya, bisa di mata, seperti itu. Bisa di saluran cerna, seperti itu. Nah, ini saya sebutkan juga untuk exercise-nya. Yang pasti exercise itu harus bersifat frekuensi ya. Jadi tidak bisa olahraga cuma akhir minggu bersepeda saat weekend. Itu kurang. Jadi tidak adekuat ya seperti itu. Jadi harus frekuensi minimal sih 3 kali sampai 5 kali per minggu. Intensity itu harus ada intensitasnya ya. Sampai target nadinya tuh harus ada. Itu kami mengukurnya adalah eh, kurang lebih 80% dari usianya. Jadi misalkan usianya berapa?
eh, misalkan 50 ya, 50 itu dari ada hitungannya, jadi targetnya itu nadinya berkisar antara kalau pada saat exercise itu antara 100 sampai 120. Lebih dari itu sebaiknya nanti konsultasi kembali kepada dokter yang merawatnya. Kemudian waktunya itu minimal kalau bisa 30 menit setiap kali sesi latihan dan dikerjakan setiap hari gitu. Dan rekomendasinya berkisar kurang lebih 45 menit. Olahraga yang disarankan itu sifatnya olahraga kardio ya atau aerobik tergantung usia ya. Kalau sudah usia di atas 50 ya yang low impact saja, tapi kalau yang masih muda boleh high impact tapi dengan catatan gula darah pada saat olahraga atau yang bersifat aerobik itu tidak boleh lebih dari 250 karena kalau sudah lebih dari 250 itu harus diatur lagi supaya pada saat olahraga itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kalau gula darah tinggi segala proses yang terjadi di dalam tubuh tidak bersifat optimal sehingga bisa mudah terganggu jantungnya atau apa ya lebih mudah capek seperti itu. Nah ini juga saya sebutkan juga senam-senam ya karena pada orang diabetes itu jari-jarinya pada orang yang diabetesnya sudah lama itu berpotensi perabaannya kurang sensitif ya. Jadi sebaiknya mulai dikenalkan gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan kaki, karena tangan sama kaki itu adalah organ tubuh yang paling jauh dari jantung ya. Itu yang lebih cepat muncul kalau gula darahnya sering belum terkontrol dengan baik. Jadi olahraganya simpel kok, bisa sambil duduk, jadi jari-jarinya itu digerak-gerakkan, berputar atau digerak-gerakkan supaya ada tujuannya, supaya aliran darahnya lebih lancar, supaya tidak kaku seperti itu. Jadi bisa tumitnya, bisa jari-jarinya atau mata kakinya atau pergelangan kakinya seperti itu. Sehingga harapannya eh, organ-organ tubuh, terutama kaki ya, orang-orang kan kalau diabetes tuh sering muncul neuropati atau angiopati itu muncul apa luka. Nah, itu yang bisa kita hindarkan dengan melakukan gerakan-gerakan senam pada kaki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Nanti lebih kurangnya monggo kalau mau tanya jawab. Terima kasih Dokter Andri. Baik, terima kasih Dokter Luki